itu lumayan hasilnya bagus. Terus sekarang kita udah lagi mau galak primer juga Air Mata Jujur Saja yang kedua. Hmm. Penasaran kan lagi nonton ya? Apa yang berbeda dan menarik dari yang nanti syuting Air Mata Sajadah 2 dibandingkan yang dengan pertama? Ya pasti punya daya tarik tersendiri, pasti punya tantangan tersendiri. Ya terutama kan film-film yang sekarang saya peranin kan nggak terlepas dari peran ibu, peran Ea gitu karena kan memang udah nggak muda lagi gue. Ya cukup menarik sih di Air Mata Dudung Sajadah itu ceritanya cukup relate banget dengan masyarakat kita. Bagaimana membesarkan anak-anak, terutama anak sambung, anak kandung, gitu kan punya tantangan-tantangan tersendiri gitu kan. Di Air Mata Dudung Sajadah tuh memang saya suka sekali, filmnya relate banget gitu ya. Tapi di sini sekarang di Air Mata Dudung Sajadah ini lebih terungkap lagi bagaimana tantangan kepada si anak itu setelah dia tahu bahwa dia itu dibesarkan bukan dengan ibu kandungnya. Ada tantangan-tantangan termasuk peranan eyangnya juga untuk bisa meyakini bahwa ibu kandung atau ibu kandung sama-sama kita memiliki cinta pada anak. Kita kan lebih memilih selektif dalam memainkan karakter ya, sehingga akhirnya mungkin jarang main film, dan ini akhirnya pertimbangannya akhirnya mau mengambil film yang ini seperti apa? Ya itu tadi saya suka filmnya punya tantangan, relate dengan kejadian di masyarakat kita, ya kan, dan punya Oh message iya, juga yang iya betul. edukatif, Iya, ya iya, kan, iya. bahwa memang membesarkan anak itu juga tidak mudah, ya, memberikan kasih sayang itu dengan tulus ikhlas juga memang tidak mudah, ya. Tapi di sini terjawab di dalam film Air Mata di Ujung Saja. Apalagi yang Bunda ingin wujudkan ke depannya? Eh, tentunya film ya, karena film sudah mendarah daging di saya sudah kembali ke dunia film dengan beberapa film. Ya masih ada obsesi sih, kepingin bisa, kalau diizinkan Allah, kepingin menyutradarai film. Oh, oke. Tapi masih tak belum tahu Iya, kapan. iya. Oh iya. Saya seberapa kangen rindunya. Apakah itu tadi film Sajadah 2 itu mengobati rasa rindu Mbak Yeni terhadap Iya, dunia akting selama ini? secara historis waktu Air Mata Dudung Sajadah pertama itu 3 kali produser menemui saya. Bujuk punya bujuk, tadinya saya nggak mau main karena satu memang ceritanya sih cukup menarik, tapi yang kedua saya nggak percaya apakah saya masih bisa membagi waktu untuk syuting gitu kan, karena tadinya nggak percaya kalau film itu bisa digarap begitu cepat gitu. Sekarang ini pembuatan filmnya cepat banget gitu, paling lama 20 hari gitu. Jadi setelah saya melaksanakan syuting film Air Mata Dudung Sajadah, jadi saya percaya oh iya ternyata kalau ada cerita yang menarik dan bagus dan punya tantangan, aku masih bisa kok mengatur waktu gitu kan. Tapi kalau film-film saya dulu kan berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, trauma juga loh. Waktu film aku di bawah lindungan Ka'bah, Iya. berapa bulan gitu ya. Jadi aku nggak percaya nih. Kan saya juga nggak mau mengecewakan produksi film ya kalau saya nggak bisa membagi waktu ya. Tapi begitu Air Mata Dudung Sajadah benar-benar komit 20 hari, ya 20 hari, jadi saya happy. Iya. Artinya dengan teknologi itu bisa dipercepat ya Iya, secara dengan waktu ya. teknologi yang sekarang begitu berkembang, mereka punya timetable juga ketat, nggak ada yang lolos gitu kan, ketat banget itu. Dan produsernya juga jago di dalam memanage ini, memanage waktu, memanage keuangan, segalanya lah gitu ya. Akhirnya kita kerja bisa secara profesional gitu loh, nggak diulur-ulur waktu, nggak berhari-hari nganggurin gitu kan. Mereka bikin timetable-nya benar-benar pas banget, waktu kita tuh nggak sia-sia gitu. Mbak Yeni, ada pertimbangan nggak melihat dari track record Mbak Yeni kalau main itu selalu box office zaman dulu ya, bahkan sederet Piala Citra diraihnya. Ada Sekarang pertimbangan juga nggak? dong Air Mata Dudung Sajadah juga 1,5 juta penonton ya, alhamdulillah Alhamdulillah. gitu kan. Nah itu perlu waktu berapa lama menerima tantangan untuk main kembali? Kemarin saya bertemu sama Mbak Christine Hakim, kalau mau ngajak gue yang penting dialognya jangan panjang-panjang deh, gue udah nggak mampu apa panjang-panjang. Nah kan Mbak Yani gimana tuh? Nggak perlu punya waktu sih ya, karena film tuh udah ngeklik, darah daging kita ada di situ ya. Puluhan tahun kita dibesarkan di dunia film, jadi buat saya nggak terlalu
sulit ya untuk kita beradaptasi atau observasi sebuah peranan itu termasuk dialog ya mungkin ada keterbatasan karena usia jadi udah nggak sefasih selancar kayak kita waktu masih muda gitu kan kadang-kadang kondisinya kita manggil nama orang aja bisa lupa. ganti-ganti nama bisa berubah-berubah bisa ke saya udah itu kan karena faktor usia ya jadi ya memang tapi tetap aja peranannya harus punya tantangan Yang disukai peran apa tuh? Antagonis kah atau protagonis atau bagaimana? enggak sih saya Atau di luar jarang itu? ya untuk dapat peran-peran antagonis boleh juga sih kalau memang ada lebih bagus kenapa enggak cuma beberapa kali ditawarkan film horor ya saya belum tertarik karena memang nggak berani ya nonton film horor gitu kan gue nggak bisa tidur gitu kan Iya. jadi aku selalu menolak film horor nggak mau takut Iya, oke. Nah, kalau sekarang ini gimana Mbak Yen yang lihat banyak film terus kemudian banyak aktor aktris muda segala macam yang oh artinya mereka dia menjual secara nama tapi secara kualitasnya bagaimana menurut Mbak Yen ini? Kualitas bermainnya. benar banyak juga kok anak-anak muda sekarang yang cukup kreatif dan potensial banget gitu ya di samping cantiknya memang cantik itu tidak menjadi jaminan dan kalau kita main film dengan segala peran apapun kita siap untuk jadi jelek nggak harus kelihatan cantik terus gitu kan tergantung perannya jadi yang penting dia punya bakat yang penting dia punya keberanian yang penting dia punya kemampuan untuk mengolah kemampuannya dan yang paling penting punya sikap selektif dalam memilih peran Oke, Mbak Yen, eh, melihat dari aktor aktris yang muda sekarang ini, pastinya Mbak itu nggak lepas dari pengamatan Mbak Yeni ya. Mbak Yeni punya cita-cita ingin bermain dengan siapa nih? Misalnya dengan Reza Rahardian atau BCL, pengen challenge lah kolaborasi dengan itu siapa? pengen sama siapa aja sih ya Mm-mm. karena terutama kita itu dengan segala pengalaman itu tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi kan lebih bagus kita berbagi ya berbagi pengalaman sharing buat yang lainnya mudah-mudahan bisa bermanfaat itu kan buat kan edit ya Iya. kita air putih